sebuah pelita. Fungsi pelitanya itu untuk apa? Dia buta, dia hidup dalam kegelapan, tapi dia membawa terang di tangan kanannya. Fungsinya untuk apa? Ada yang bisa bantu jawab? Menuntun, menerangi, menuntun. Bapak Leo bilang fungsinya untuk menerangi. Tetapi orang yang hidup dalam kegelapan, dia mampu untuk membawa terang. Kenapa? Dia pegang pelita di tangan agar ketika orang berjalan dalam gelap dapat dia. Ketika orang sedang dapat dia, orang pasti akan tabrak dia. Dengan demikian, orang yang hidup dalam gelap, dia mampu untuk memberikan terang. Apalagi orang yang sudah kenal terang. Amin. Kalau orang yang sudah kenal terang, berarti dia mampu untuk menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Sehingga ketika dia berjalan, dia akan bertemu dengan tanda heran yang satu ke tanda heran yang berikutnya. Amin. Yang disebut dengan mujizat. Amin. Kalau firman Tuhan di hari ini berbicara tentang kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan dalam kitab Yesaya ini adalah dosa. Orang yang masih hidup di dalam dosa adalah orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah bayang-bayang kematian. Kita akan hidup dalam bayang-bayang kematian. Hidup dalam bayang-bayang kematian itu perasaannya tenang atau takut? Takut. Padahal kita semua harus tahu bahwa semua orang akan mengalami kematian. Tunggu waktunya saja. Kalau tadi kita sempat bercerita dengan Bapak Pembina, Bapak Leo Elwar, Bapak Leo cerita Forbeta, bahwa persekutuan ini terbentuk hanya lewat keluarga. Ada persahabatan yang begitu erat antara Bapak Leo dan Bapak Doni, anak dan anak berteman, Bapak dan Bapak berteman, maka tercetuslah sebuah komitmen untuk membangun sebuah persekutuan. Firman Tuhan bilang apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Amin. Harus ada kata amin. Tuhan bilang, jangan pandang dari gereja mana. Tuhan sedang lihat gereja, Bapak Ibu. Gereja itu cuma gedung. Tetapi yang Tuhan lihat adalah ketumpuk iman. Persembahan yang benar bagi Tuhan adalah memberi hidup ini kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan ibadah yang Sejati. Bapak Ibu, kabar sukacita tentang kelahiran Sang Raja Damai itu disampaikan lewat sebuah komunikasi. Kenapa kita bilang disampaikan lewat sebuah komunikasi? Allah menyampaikan kabar sukacita itu kepada para gembala. Para gembala menyampaikan itu kepada 3 orang majus. 3 orang majus datang bawa dompet apa? For Tuhan Yesus. Dia datang bawa persembahan. Tetapi Tuhan saya minta daripada Bapak Ibu emas, kemenyan dan perak tidak. Yang Tuhan minta daripada Bapak Ibu adalah hidup ini kasih atau pondok-pondok for Tuhan. Amin. Kalau ingin menghadirkan damai sejahtera dalam kata punya kehidupan, bagaimana kata mampu untuk menampilkan terang itu dalam kata punya kehidupan. Tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari, ada istri yang belum bisa bilang iya ketika suami minta tolong. Ada anak-anak yang belum bisa bilang iya ketika mama panggil untuk tolong mama. Itu konteksnya. Itu realita hidup yang terjadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita baca dalam Yohanes 8 pada ayatnya yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup. Jadi Yesus itu adalah terang. Demikian juga dengan Yeremia 17 pada ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan
hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Orang yang mau diberkati, hidupnya harus menaruh pengharapannya di dalam nama Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, orang yang hidup dengan kekuatan kefasikan untuk menyakiti orang lain, hidupnya tidak akan pernah diberkati. Bagaimana Natal Kristus menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang? Kalau katong masih hidup di dalam gelap. Hidup dalam gelap itu contohnya, katong pernah bisa lihat orang lain punya keberhasilan. Padahal ketika katong lihat orang yang punya keberhasilan, katong harus tongkat dia naik pelan-pelan supaya dia berhasil. Karena ketika dia berhasil, dia pun tangan kanan balik ke belakang, dia tarik lagi, naik lagi. Tuhan Yesus bilang, berkat itu bukan untuk simpang, bukan gali tanah lah tanam. Tapi berkat itu untuk diperlabakan. Sama seperti Bapak Leo, Mami Lani, dan Bapak Doni. Dong memperlabakan. Jiwa itu dijemput, jemput jiwa. Tapi bukan dengan keangkuhan, tetapi dengan kerendahan. Ingatan orang Ambon bilang, piring di meja makan saja bisa ketoki. Satu-satu warna ada yang angus. Ketemu hidup ini tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah bikin salah. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi bagaimana dalam ketemu hidup ini, ketemu jemput terang itu. Lihat terang itu telah datang. Siapa itu terang? Sang Raja Damai. Ketemu tidak akan pernah hidup di dalam kekelaman. Kekelaman itu dunia orang mati. Orang mati itu dong sudah mati dan tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Tetapi Yesus yang ketemu imani mengalami kematian, tetapi bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Siapa pernah mati ya Bapak Ibu? Itu Yesus. Untuk punya cahaya kemuliaan itu nampak for ketemu hari ini. Tadi ketemu lihat anak-anak kecil, dong kasih menyala lilin. Tetapi yang paling luar biasa, akhir daripada setiap ungkapan hati anak-anak ini adalah amin. Amin itu merupakan sebuah pengakuan saya benar-benar percaya. Ketika percaya, kita mengatakan kata amin. Yang menjadi pertanyaan, apakah terang Yesus ada dalam dunia dan hidup di antara kita? Itu pertanyaan. Yang kedua, mampukah terang itu membuat hidup kita bersinar? Contoh kecil saja, ketika ada saudara yang susah, datang minta tolong, kasih. Tadi sempat Bapak Pembina bisi-bisi perbeta ibu dalam seluruh ketong punya keterbatasan, tapi setiap bulan ketong tetap jadi berkat for ketong punya anggota persekutuan. Beta hanya jawab per Bapak Leo, Tuhan pakai dan Tuhan berkati luar biasa. Engkau diberkati untuk memberkati. Jadi kalau ketong diberkati, belajarlah untuk memberkati, jangan cuma minta, kasih. Terkadang ketong bilang for Tuhan kita mau yang seperti ini, Tuhan kasih beta yang seperti ini. Tuhan bilang suka siapa beta. Terlalu banyak minta tapi bikin susah. Lalu terkadang mempersalahkan Tuhan. Kalau sudah mempersalahkan Tuhan, gimana bisa menghadirkan damai sejahtera? Damai sejahtera itu ada ketika ketong hidup lain harga lain baku sayang dengan lain. Hidup manis-manis orang saudara. Arti daripada Fatogat adalah api Allah. Berarti api itu dia bercahaya, dia pantul. Injil itu dia muncul dari Maluku. Api Injil itu terus menyala. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang sekolah lalu dia bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan katakan hikmat di setiap bibir mulut untuk memperkatakan firman Tuhan. Hanya terkadang orang tidak tahu bagaimana mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu, kata Adventus dalam bahasa Latin itu artinya
kedatangan. Jadi dalam minggu-minggu ini ketemu sementara dalam minggu-minggu penantian, minggu-minggu Adventus. Di minggu-minggu Adventus ini keluarga-keluarga Kristen diharapkan hidup itu rukun, baik-baik, sambil ada yang baku tatungkan. Kalau ketemu hidup damai, mari ketemu berdamai dengan akar baik. Kalau ketemu hidup damai, mari ketemu berdamai dengan masa lalu. Masa lalu itu hanya kenangan. Ketemu perlu ingat itu masa lalu. Tetapi masa yang sekarang ketemu hidup ini, ketemu berpijak ini, ketemu berjalan maju, bukan lihat ke belakang. Supaya ketemu bisa jadi biarkan untuk orang lain. Firman Tuhan di situ bilang, Yesus Kristus adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa sampai untuk disebut sebagai penasehat yang ajaib? Karena beliau adalah pengacara yang baik, yang belajar untuk membela umatnya, yang membebaskan umatnya dari seluruh belenggu dosa. Dan kedatangan Raja damai ke dunia memperbaharui hubungan antara Allah dengan manusia. Jadi Raja damai itu dia datang bawa sukacita for katong semua, supaya katong semua yang hidup di dalam kegelapan memperoleh terang itu sendiri. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu Mazmur berapa? 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Orang yang sudah mati, dia kembali ke rumah Bapa. Ketong harus takut itu hanya kepada Tuhan. Orang mati dia tidak akan pernah datang berganggu ketong. Yang ketong harus takut itu hanya takut kepada Tuhan. Sebuah pertanyaan iman di malam ini. Tuhan memberikan kepada manusia itu hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah didikan. Didikan yang mengajarkan manusia untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang berkenan bagi Allah dan mana yang tidak berkenan bagi Allah. Lalu Tuhan bilang, ke-10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan diberikan ke ketong semua, fungsinya apa? Fungsinya cuma satu, agar tiap-tiap orang mengenali setiap dosa yang ia lakukan. Setahu pencuri itu dosa, tapi mau pencuri. Setahu melawan orang tatua itu dosa, tapi mau melawan orang tatua. Jadi Tuhan sudah memperkenalkan dosa itu for katong. Katong suka kenal itu dosa. Tapi kalau katong masih hidup di dalam kegelapan, katong tidak pernah bisa menghadirkan damai sejahtera yang disebut dengan Shalom Allah itu sendiri. Untuk itu kita mengambil kutipan firman tadi yang dibilang oleh Bapak Leo. Marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku Tuhan Allahmu akan memberikan kelegaan kepadamu. Menurut ibu-ibu ini undangan yang Tuhan kasih for siapa? Ini undangan Bapak Ibu. Marilah. Kalau orang yang hidup dia bilang, beta pun berkat yang beta dapati sampai dengan hari ini itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena beta pun kuat dan beta pun hebat. Beta kerja, beta dapat berkat. Kira-kira orang yang seperti itu dapat undangan tidak dari Tuhan? Undangan itu adalah undangan yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena dia meminta dengan penuh kerendahan hati. Dia sing sombong, dia sing angkuh. Ini beta Tuhan, lihat beta, kenali beta. Seperti tadi yang Bapak Leo bilang, beta ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan hebatnya beta, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin. Katong semua bisa berkumpul semua di tempat ini merayakan Natal Kristus di hari ini bukan satu hal yang kebetulan. Mamilani ini beta punya teman semasa kecil, teman sekolah, teman berjalan sama-sama. Ketika Melani telepon beta,
Ipen ada waktu tanggal 6. Beta bilang beta punya Natal di gereja berawal dari tanggal 10. Jadi beta punya waktu. Beta bersuka cita karena beta bisa menjadi bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pergumulan yang selama ini beta pun bangun bersama dengan dia punya suami. Itu satu kebanggaan. Bapak Ibu, beta berdiri di sini sampai menjadi seorang hamba Tuhan juga bukan satu hal yang gampang. Beta punya adik perempuan ini, dia kuliah kamu ke beta. Beta kuliah di UKIM itu dalam usia 42 tahun. Itu bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu ya. Beta berkuliah dengan anak-anak berusia 17, 18 sampai 21 tahun. Mau ketik di komputer saja beta semampu. Tapi Tuhan ketika merancangkan sesuatu bagi umatnya, akan ada satu kekuatan manapun yang bisa menahan. Jadi kalau mau bikin sesuatu, bikin betul-betul, minta betul-betul. Jangan atur Tuhan, jangan kontrol Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kita punya pergumulan. Jangan kita paksa Tuhan, Bapak Ibu. Minta sungguh-sungguh. Di titik tersulit pun kita punya Tuhan mampu untuk mengubah kita punya kondisi sukacita menjadi damai sejahtera dalam kita kehidupan. Untuk itu maka Bethlehem itu dia nyata dalam kehidupan. Kenapa Bethlehem itu dia nyata dalam kehidupan? Bethlehem merupakan sebuah kota yang paling kecil, tetapi Bethlehem merupakan saksi bahwa Yesus lahir dalam sebuah kehinaan, tetapi menjadi sosok yang menampilkan terang for ketemu semua. Jadi persekutuan ini saya pernah paksa orang for datang. Yesus bilang jangan datang for beta karena terpaksa, datang karena hati ingin for datang. Jadi kalau di malam hari ini sama orang datang dengan penuh sukacita di dalam merayakan Natal, persekutuan doa Fight of God, itu berarti ini waktu Tuhan. 24 kakak itu 24 kakak belum jiwa. Amen. Tuhan memberkati persekutuan ini. Tuhan memampukan persekutuan ini menjadikan Bapak Doni, Bapak Leo, Mama Lani dan pengurus-pengurus yang lain untuk bisa menghadirkan Shalom Allah di tengah-tengah persekutuan ini, dan biarlah api Kristus yang berasal dari Allah Sang Pemberi terang itu tetap bercahaya dalam kehidupan sehingga engkau diberkati untuk memberkati. Amin.